kami hari ini menyerahkan dokumen kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini adalah proses anggaran untuk penyusunan RAPBN 2022. Di Jalan Tol Jakarta Cikampek, khususnya di KM 47 atau ini selalu volume kendaraan pribadi selalu banyak. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 atau masa-masa sebelum pandemi, ini ada peningkatan sekitar 40%. Kelesuhan perekonomian Indonesia yang dimulai sejak tahun 2012 ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperparah dengan lesuhnya perekonomian global, di mana harga komoditas ikut melemah, termasuk harga komoditas unggulan Indonesia, seperti batu bara, timah, nikel, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti ini, ekspansi fiskal adalah salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendorong ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. Sedangkan dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Islam menentukan sektor penerimaan pemerintah melalui zakat ghanimah, fai, zizyah, kharaj, sedekah, dan lain-lain. Terdapat 3 prosedur yang harus dilakukan pemerintah Islam modern dalam kebijakan pendapatan fiskalnya, dengan asumsi bahwa pemerintah sepakat dengan adanya kebijakan pemungutan pajak. 3 prosedur tersebut berkaitan dengan kaidah syariah seperti kebijakan pemungutan pajak, hasil pendapatan yang berasal dari aset pemerintah, dan kebijakan pajak. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan karena adanya 3 faktor, yaitu pertama, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. Kedua, dalam ekonomi Islam, pemerintah harus memungut pajak dari setiap muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu. Dan yang ketiga, ada perbedaan substansi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini dikarenakan utang dalam Islam bebas dari bunga. Struktur APBN dan kebijakan yang diambil dalam pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal dibagi menjadi 3. Pertama adalah peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Kedua, kebijakan pemungutan pajak terhadap setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Ketiga, mengatur APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi defisit, bahkan surplus. Dengan demikian, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal untuk mengelola keuangan negara agar dapat mempengaruhi jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan yang terakhir dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional.